Bab 44 terancam bangkrut. Pagi ini Ragendra bangun lebih pagi dari biasanya. Dia bahkan sudah meminta seorang pria yang merupakan asisten rumah tangga yang biasa membereskan halaman belakang untuk membantunya melakukan terapi. Berjalan-jalan dengan tongkat di sekitar halaman belakang, sampai berkeringat. Perkataan Derry yang mencela kakinya sungguh sudah menjadi motivasi. Aku tak boleh lemah, aku harus sembuh. Aku tak mau istri dan anakku direbut orang. Aku tak mau Kirana berpaling dariku. Kamu tak bisa terus mencemoohku, Lucky. Semua kalimat itu dikatakan Ragendra dalam hati. Sebelumnya, dia sama sekali malas untuk berlatih di rumah, bahkan pergi ke rumah sakit untuk terapi pun sering kali terlewat. Tapi, saat mendengar semua yang dikatakan Lucky, semangatnya tiba-tiba berkobar. Saat Kirana membuka mata, dia heran karena suaminya sudah tak ada di sampingnya. Padahal, biasanya untuk bangun dan turun dari tempat tidur, dia sangat manja dan butuh bantuannya. Kirana segera mengecek kamar mandi, sama sekali tidak ada suaminya. Dengan cepat mencuci wajah, dan mengambil wudhu untuk melaksanakan ibadah di subuh hari. Setelahnya, dia segera mencari suaminya. "Bi, apa melihat Tuan?" tanyanya kepada asisten rumah tangga yang sedang berkutat di dapur untuk memasak. "Oh, tadi Tuan di belakang bersama Pak Yadi, lagi terapi," jawab asisten rumah tangga itu dengan sopan. Kirana mengerutkan dahi. Selama menikah beberapa waktu ini, dia sama sekali belum pernah melihat suaminya sengaja melakukan terapi di rumah. Bahkan dipaksa pun rasanya sulit, dia terlalu malas. Dengan banyak pertanyaan berkecamuk di dalam kepala, Kirana segera mencari Ragendra di belakang. Benar saja, ternyata dia sedang semangat berlatih berjalan sampai berkeringat. Kirana panik, karena kalau berlebihan bukannya cepat sembuh, yang ada akan menambah cedera otot-otot kakinya. Setengah berlari, dia menghampiri Ragendra. "Sayang, jangan terlalu memaksakan diri," teriak Kirana, yang membuat Ragendra terkejut dan berhenti dari aktivitasnya. "Kalau kamu berlebihan, nanti bisa menambah cedera kakimu," ucap Kirana lagi setelah tepat ada di hadapannya. Ragendra menatapnya dengan tatapan tak percaya dengan apa yang Kirana katakan. Dia fokus pada satu kata dari sekian kata yang diucapkan Kirana, padahal sudah merepet seperti terompet tahun baru. Ragendra masih diam dengan tatapan yang menunjukkan binar bahagia, namun begitu sama sekali tak tersenyum, karena sedang jaga ego, lagi kesal kepada Kirana mengingat kejadian kemarin, saat istrinya bertemu Lucky. Sayang, kali ini Kirana mengusap-usap lembut pipi Ragendra yang basah dengan buliran keringat. Ragendra menggenggam tangan Kirana dengan erat. Rasa bahagianya sangat besar ketika mendengar Kirana memanggilnya sayang. Sungguh kata ajaib yang baru kali ini dikatakannya dengan tulus tanpa diminta. "Sayang, kamu memanggilku sayang." Bibirnya tersenyum, dia menjatuhkan tongkat penyangga tubuhnya, lalu memeluk Kirana erat. Kirana terkejut dengan reaksi Ragendra, akhirnya hanya diam mematung dan balas memeluknya. Sementara, Pak Yadi mundur secara perlahan dan meninggalkan halaman belakang, tak mau mengganggu keromantisan majikannya. "Sayang, aku suka kamu memanggilku sayang." Kalimat itu berulang kali dikatakan Ragendra, membuat Kirana merasa geli sendiri pada akhirnya. Kirana mengurai pelukan, tapi masih menahan bobot suaminya agar tidak sampai oleng dan jatuh. Maklum kaki Ragendra masih belum sepenuhnya sembuh. "Kenapa sampai sekeras ini berlatih?" tanya Kirana dengan tatapan lembut. Ragendra jadi ingat perkataan Lucky kepada Kirana. Dia jadi kembali merasa kesal dan moodnya kembali memburuk. "Aku tak mau diremehkan orang, aku juga tak mau membuatmu malu, dan aku tak mau kamu meninggalkanku gara-gara aku seperti ini," jawab Ragendra penuh ketegasan, dengan tatapan lekat tanpa senyuman pula.
Kirana terjengkit kaget mendengar perkataannya. Dia menatapnya lekat dan mulai mengatakan sesuatu. Kenapa bicara seperti itu? Apa ada seseorang yang sudah menyinggungmu? Dan untuk aku pribadi, aku sama sekali tak merasa malu atas kekuranganmu. Aku juga tak pernah punya niat meninggalkan kamu. Matanya mulai berair. Mendengar perkataan Ragendra sangat terluka hatinya. Lebih sedih lagi, saat dia menyadari kalau suaminya sedang tak baik-baik saja, dia sedang gelisah dan cemas. Sekarang dia yakin, ini pasti ada hubungannya dengan kedatangan Lucky kemarin. Ragendra diam membeku menatap istrinya yang kini berderai air mata. Apa dia sudah menyakiti hati istrinya? Sehingga, dia menangis seperti itu karena mendengar kata-katanya. Kirana memeluk suaminya erat dan terisak di dadanya. Maafkan aku, jika tanpa sadar menyakiti hatimu. Itu adalah kata-kata yang muncul dari mulut Kirana, yang membuat hati Ragendra merasa hangat dan bahagia berkali-kali lipat. Sekarang, dia makin semangat ingin sembuh secepatnya. Untuk istri dan anaknya, Arsa. Ayah, ibu. Suara Arsa terdengar nyaring, diiringi suara derap langkah kaki yang berlari mendekat. Kirana dan Ragendra mengurai pelukan. Ayah sudah bisa berdiri, tanya Arsa antusias. Hori, ayahku sudah bisa berdiri sendiri, teriak Arsa dengan riang penuh kebahagiaan. Mendengar kata-kata Arsa, Kirana jadi ingin tertawa geli, tapi berusaha ditahannya, karena takut dikatakan sedang mengejek suaminya, yang terkadang suka merajuk seperti anak kecil. Dia melipat bibir ke dalam sekuat tenaga, agar tak sampai pecah tawanya. Kenapa dia ingin tertawa? Karena ingat sebuah iklan Tempo dulu, saat seorang ibu melihat anaknya yang masih bayi itu sudah mulai belajar berdiri, dan berhasil berdiri sendiri. Ibu mau ke toilet dulu PVTT, dengan cepat, Kirana berlari. Sebenarnya dia ingin tertawa, dan di sepanjang dia berlari, tawanya perlahan-lahan keluar tanpa suara. Setelah jauh dan berada di samping rumah, barulah tawanya pecah sambil berjongkok. Haha, astagfirullah. Dia berusaha menghentikan tawanya, tapi ternyata sangat sulit sekali. Sementara itu, Ragendra dan Arsa berdiri tegak menatap punggung Kirana yang berlari dengan bahu bergoyang sampai tak terlihat dari pandangan mereka. Ibumu kenapa? Tanya Ragendra bingung. Arsa mengedikan bahu. Tak tahu ayah, ujarnya yang juga bingung. Tolong ayah, ujar Ragendra yang kakinya sudah mulai terasa lemas dan agak sakit, juga tubuhnya terasa lelah. Dia menunjuk tongkat penyangga yang tergeletak di tanah. Arsa segera mengambilkannya, dan membantu Ragendra memakainya, setelahnya membantu memapah ayahnya sampai ke kursi roda. Meski tak memberikan bantuan yang signifikan, tapi Ragendra sangat bangga dan bahagia. Arsa berusaha keras membantunya. Dia sangat menghargai apa yang sudah dilakukan anaknya itu. Setelah duduk di kursi roda, Arsa membantunya masuk ke dalam rumah. Hari ini, Ragendra memutuskan memantau pekerjaan dari rumah saja, karena tubuhnya terasa kurang fit. Mungkin, karena terlalu berlebihan melakukan terapi tadi. Sementara itu, di sebuah perusahaan yang cukup besar, seseorang tampak menggebrak meja dengan emosi membuncah. Sial, ini pasti ulah Ragendra, ucapnya dengan marah, bahkan sampai membanting dokumen yang ada di atas mejanya sampai berserakan. Dia adalah Lucky. Pagi ini saat masuk ke kantor, tiba-tiba saja mendapat laporan kalau beberapa investor pentingnya menarik dana mereka, dan memutuskan untuk berhenti bekerja sama. Dia menuduh Ragendra, karena Ragendra punya kuasa untuk itu. Selain itu, Ragendra merupakan pemilik 45% saham di perusahaannya. Ditambah, dia ingat semua yang dikatakannya kemarin kepada Kirana.
Sial, pasti wanita brengsek itu yang sudah mengadu kepada Ragendra, dan membuatnya marah. Dengan geram, dia mengumpat Kirana. Lalu, segera menghubungi nomor pribadi Ragendra. Tut tut tut, sampai panggilan ke-6, tak juga Ragendra menerima panggilannya. Sial, sedang apa dia? Kenapa tak menerima panggilanku juga? Lucky semakin yakin kalau Ragendra pelakunya. Sementara itu, di ruang kerjanya, Ragendra menyunggingkan senyuman licik, menatap ponselnya yang terus berdering, dan panggilan itu dari Lucky. Kamu baru tahu siapa aku? Jangan meremehkanku, Lucky. Kak Lucky. Dia sama sekali tak berniat menerima panggilan itu, dan membiarkannya berdering terus tanpa mau menggubrisnya. Tapi, lama-lama kupingnya terasa gatal, dan mendengung terus mendengar nada panggilan dari Lucky, yang sengaja dia ganti dengan sebuah instrumental menyeramkan. Karena menurutnya, Lucky seperti hantu yang suka mengganggu. Dengan malas, Ragendra mengubahnya ke mode silent saja. Dengan begitu, dia tak perlu mendengar suara bising dari nada dering Lucky lagi. Aman, gumamnya diiringi tawa kecil penuh kepuasan. Lucky terus uring-uringan di kantornya, lalu dia berusaha menghubungi Derry. Tapi, sama halnya dengan Ragendra, dia juga tak menggubrisnya. Karena, saat ini Derry sedang sibuk melakukan rapat untuk proyek baru perusahaan ini. Sialan kalian semua, teriak Lucky, usahanya terancam bangkrut karena kekurangan investor. Dia harus gerak cepat, atau usaha yang selama ini dijaga kestabilannya bisa benar-benar bangkrut.